sudah meninggal. Di episode sebelumnya, kita mulai tahu sebenarnya siapa dalang dibalik kiriman teluh keluarga Wulan. Pak Ahmad kini telah tiada. Setelah sebelumnya mengalami kejadian mengerikan, yaitu keluarnya ribuan tawon yang bersarang di dalam perutnya. Apakah pelakunya memang Reno yang berdukun kepada Pak Arna untuk mencelakai keluarga mereka karena sakit hati batal nikah? Ataukah Tante Rima yang masih dendam kepada Pak Ahmad karena dicerai? Ataukah ini semua ada hubungannya dengan kejadian pembantaian di Banyuwangi tahun 1998? Dan bagaimana usaha Esa untuk memecahkan misteri kematian ayahnya? Kita masuk ke episode 4 Teluh Darah Pertanda. Di awal video, kita dibawa flashback ke tahun 1998 di PT AKW Energy. Saat itu, terlihat beberapa karyawan yang tengah menyaksikan berita di TV mengenai kasus pembantaian di Banyuwangi itu. Sesaat kemudian, datanglah Pak Bondan dan Pak Ahmad. Pak Ahmad diperkenalkan dengan karyawan di sana. Pak Ahmad ini adalah CEO di PT AKW. Dan ternyata saudara-saudara, salah satu karyawan di PT AKW itu adalah Bu Astuti, istrinya Pak Ahmad sekarang. Dulu dia menjabat sebagai admin yang dikenal sangat bagus kinerjanya. Saat pertama kali ketemu Bu Astuti, sepertinya Pak Ahmad ini udah mulai tumbuh benih-benih cinta. Pak Ahmad kemudian lihat di meja kerjanya Bu Astuti itu ada sebuah foto anak kecil dengan bingkai yang sudah lapuk. Kata Bu Astuti, dia itu Wisnu, adiknya yang sudah meninggal. Wisnu sudah ada, Pak. Maaf ya, saya enggak. Oh, enggak apa, Pak. Kita kembali ke tahun 2022, terlihat papan bunga duka cita terpasang berjajar di rumah Pak Ahmad. Ramai sekali para takziahawan dan takziahwati yang melayat ke sana. Saat Pak Ahmad hendak dinyajikan, tiba-tiba saja kapas penutup hidungnya itu gerak-gerak sendiri. Dikiranya upil kan, ternyata keluar sisa-sisa tawon di tubuh Pak Ahmad. Sungguh mengerikan. Pemakaman untuk Pak Ahmad pun segera dilakukan. Baik rekan main maupun rekan kerja Wulan, banyak yang berdatangan ikut pemakaman, termasuk Bang Otto dan Bu Liliana. Bu Liliana akhirnya cerita ke Wulan kalau sebenarnya dia dan ayahnya Wulan itu udah lama kenal. Bahkan mereka sempat bisnis investasi bareng. Kata Bu Liliana, Pak Ahmad itu orangnya baik banget. Dia selalu tepat rekomendasinya untuk masalah investasi. Selama ini Bu Liliana merahasiakan hal itu karena memang Pak Ahmad sendiri yang bilang ke dia untuk jangan bilang ke Wulan. Saat mereka berdua ngobrol, Wulan ngelihat Reno datang takziah. Dia datang sama Pak Arna. Entah kedatangan Reno itu memang berempati ke keluarga Wulan atau ada maksud lain. Tapi bagaimanapun juga, Bu As dan Wisnu menyambutnya dengan baik. Jangan kuat ya, Lan. Terima kasih ya, Bu. Sepulang dari makam, mereka digegerin sama Cek Ipah yang mau ngomong sesuatu ke Bu Astuti. Ternyata Cek Ipah itu mau pamit pulang soalnya bapaknya sakit. Dengan berat hati dan tangis, Cek Ipah bilang ke Bu Astuti kalau dia harus hati-hati dan jaga diri. Soalnya Cek Ipah itu punya firasat buruk ke keluarga mereka. Saya belum tahu, Den. Oh? Ya, Ipa takut ada yang nggak baik sama keluarga ini. Saat siang hari, Bu As yang tertidur pulas kebangun karena dengar Wulan teleponan sama seseorang. Wulan teleponan sama Pak RT menanyakan berkas apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus surat kematian. Katanya cuma kartu keluarga. Bu As yang nyawanya belum kumpul nggak ngeh percakapan Wulan. Dia justru cerita ke Wulan kalau tadi dia ngimpi didatangi Pak Ahmad dengan kondisi badan kurus dan perut cekung kayak kurang makan. Pak Ahmad minta ke Bu As buat nemenin dia di sana. Wulan menepis, mungkin bapaknya kangen masakan dia. Wulan lanjut tanya nih di mana kartu keluarga, soalnya mau ngurus sesuatu. Kata Bu As, di laci. Saat Wulan mau ambil, dia malah salfok sama buku nikah kedua orang tuanya. Dan saat Wulan buka, ternyata mereka nikah tahun 1998. Wulan tanya ke ibunya, apa ini salah tulis ya? Padahal Wulan lahir tahun 1995. Jadi saat itu Wulan udah umur 3 tahun. Dengan gelagat aneh, Bu As jawab, iya mungkin salah tulis. Saat Wulan pergi, lagi-lagi kecoak terlihat bergerak-gerak di kepala Bu Astuti. Wulan dan Bu As akhirnya mendatangi rumah sakit Cempaka untuk menuntut ke para dokter. Kenapa mereka nggak tahu penyakit Pak Ahmad? Rumah sakit macam apa itu? Dokter pun memberi penjelasan kalau memang penyakit Pak Ahmad itu aneh. Kalaupun kemarin Wulan membawanya ke rumah sakit lain, pasti dokter di sana pun akan menjawab demikian. Tapi ya sudah, daripada emosi mending damai saja. Mereka menawarkan perjanjian damai dan minta ke Wulan serta Bu As untuk tutup mulut mengenai kejadian ini dengan uang berjeti-jeti. Tentu saja Wulan menolak mentah-mentah. Lu kira uang bisa balikin ayah gue, Dok?
Tapi Bu As yang gak mau urusannya jadi panjang, milih ngalah dan ngajak Wulan pulang. Saat perjalanan pulang, Bu As teringat kenangan masa lalu saat awal mula dia dan Pak Ahmad kenal. Malam itu, Bu As terlihat lembur di kantor. Sesaat kemudian, Pak Ahmad datang bawain dia bingkai foto untuk ganti bingkai foto adiknya Bu As yang udah lapuk. Sekalian nih dia ngajakin Bu As buat pulang bareng. Meskipun sempat menolak, Bu As yang payungnya penyok akhirnya mengiyakan tawaran Pak Ahmad dan pulang naik mobil hujan-hujan. Setibanya di rumah, Wisnu seperti biasa terlihat depresi. Wulan pun ikut rebahan santuy di sebelahnya. Wisnu bilang kalau dia kangen ayahnya. Begitupun dengan Wulan. Wulan malah kepikiran kalau ibunya juga bakal depresi. Namun, justru Wisnu khawatir kalau ibunya bakal jadi korban selanjutnya. Tapi, lagi-lagi Wulan masih keras kepala. Dia menganggap ayahnya itu ya karena sakit. Dokter di rumah sakitnya aja yang gak tahu penyakitnya apa. Wisnu lantas emosi dan bilang, apa kalau ada korban selanjutnya, kakak baru bakal percaya. Perlu aku sama ibu yang kena dulu baru kakak percaya. Di malam harinya, karena depresi, Wisnu pun kelon dengan ayahnya yang udah tante-tante. Namanya Rika. Ternyata Rika inilah yang sering beliin obat-obatan ke Wisnu. Wisnu bilang kalau semenjak ayahnya meninggal, dia jadi gak bisa tidur. Rika pun mencoba memberikan solusi dengan dikasih yang enak-enak, tapi baru icip-icipan bibir, Wisnu langsung menolak. Bukan karena mulut Rika bau tanah sengketa ya, tapi karena Wisnu lagi enggak ange aja. Ya sudah, Rika jadi ngambek dan memutuskan untuk pulang. Saat dia ambil tas di meja, tiba-tiba dia ngelihat belatung. Tapi dia nggak bilang sama Wisnu dan langsung capcus. Sedangkan Wulan yang udah tidur ngorok mengalami mimpi buruk. Dia mimpi didatangi ayahnya dengan wajah mengerikan yang bilang kalau dia harus hati-hati karena semuanya akan diambil. Bu ngapain? Dia akan datang dan mengambil semua. Saat Wulan bangun, di tangannya juga ada kelabang. Pagi harinya, Bu Astuti masih saja terlihat belum merelakan kepergian Pak Ahmad. Bengong mulu. Lalu Mang Asep bilang ada anak temennya bapak yang nyariin. Kata Wulan, Esa, anaknya Pak Bondan. Disuruh masuklah dia. Wulan sebenarnya masih keberatan ngapain sih disuruh masuk segala. Tapi karena Bu As tahu Esa itu anaknya Pak Bondan, teman lamanya, dia sangat excited. Setelah ngobrol-ngobrol, Esa pun pamit tepat saat Wulan juga mau pamit kerja. Bu As minta ke Esa nanti malam ikut makan malam bareng di rumah itu. Ternyata tujuan Esa ke situ mau minta maaf ke Wulan soal ucapannya kemarin di kafetaria yang mungkin bikin Wulan tersinggung. Sorry ya. Apa-apa. Duluan ya. Saat Esa mau pulang, dia ngelihat mobil Reno. Esa curiga nih kenapa mobil itu kayak selalu mengikutinya. Pertama, pas di rumah sakit Cempaka dan ini kedua kalinya. Di dalam mobil, Reno dan Pak Arna terlihat merencanakan sesuatu. Akan saya persiapkan semuanya. Setibanya di tempat kerja, Wulan lihat di HP-nya ada panggilan tak terjawab dari Reno. Karena banyaknya masalah yang Wulan hadapi, dia stres dan sering melamun bahkan saat meeting dengan Bu Liliana. PT Lonbor bakal jatuh. Wulan? Wulan? Bu Liliana mantap untuk mengalihkan investasinya dari PT Lonbor ke PT yang lain. Karena guru spiritualnya bilang PT Lonbor bakal jatuh. Jadi resikonya juga bisa lebih mudah untuk kita urus. Ada beberapa perusahaan yang baru merger juga. Bagus. Atur semua ya? Aturan KPWS? Iya. Setelah selesai kerja, Wulan mulai kepikiran soal hal aneh yang bapaknya alami dan mimpi buruknya itu. Dia lantas googling kenapa ada hewan di tubuh manusia, dan penjelasan Google sama dengan dokter. Karena ada beberapa serangga yang mampu hidup di tubuh hewan lain, termasuk manusia. Contohnya saja tawon Glyptophanteles. Sedangkan mimpi didatangi orang meninggal itu artinya bisa saja karena almarhum ingin memberitahu kalau dia baik-baik saja, memberitahu kalau dia tidak sendiri, dan memberitahu kalau akan ada bahaya. Lalu tiba-tiba ada berita breaking news mengenai bencana longsor di PT Lonbor yang kemungkinan besar berdampak ke bangkrutan PT Lonbor. Bang Oto pun datang buat kasih kabar itu ke Wulan. Dia jadi tertarik buat ngerekrut guru spiritualnya Bu Liliana karena prediksinya top tier. Wulan pun heran kenapa bisa gitu. Beralih ke Reno, di rumahnya dia dan Pak Arna terlihat membuat sesuatu untuk kiriman selanjutnya. Rika kembali ngasih downer ke Wisnu, katanya cepet banget habisnya.
Wisnu pun minta maaf soal kemarin. Rika lanjut tanya soal Pak Ahmad. Emang sakit apa? Kok bisa sampai meninggal? Kata Wisnu, Pak Ahmad itu sama kayak bapaknya Rika, meninggal karena diguna-guna. Rika akhirnya bilang kalau kemarin dia ngelihat belatung di kamar Wisnu. Wisnu harus hati-hati. Perhatikan juga kalau ada barang-barang di rumah yang hilang secara tiba-tiba. Itu pertanda akan dikirim lagi, kata Rika. Kamu hati-hati ya, Nuk. Setibanya di dalam, Wisnu beneran nyariin sesuatu. Dan ternyata emang hilang. Dia juga ingat soal ayahnya dulu yang kehilangan jam tangannya sebelum akhirnya mengalami hal mengerikan. Wisnu takut dia akan mengalami hal yang sama. Bahkan, tiba-tiba dia ngelihat Kang Harun yang terlihat menyeramkan dan bilang sesuatu. Entah itu hanya halusinasi Wisnu atau bukan. Sore, Den. Malam pun tiba, Esa datang makan malam bareng keluarga Wulan. Esa cerita soal dirinya, mulai dari masa kecilnya yang harus hidup tanpa seorang ibu, hingga kehidupan kuliah. Wisnu tiba-tiba tanya ke Esa, bapaknya meninggal karena apa? Wulan terlihat gak nyaman, kenapa arah pembicaraannya jadi ke situ. Tapi Esa gak keberatan buat jawab. Dia cerita semua keanehan sebelum atau sesudah ayahnya meninggal, termasuk temuan binatang yang terbungkus di dalam rumahnya. Wisnu yakin itu juga dikerjain orang. Tapi Esa masih sangsi soal itu. Setahu dia, bapaknya itu gak pernah punya musuh dengan siapapun. Sedangkan Wisnu yakin yang dendam sama keluarganya kalau enggak Tante Rima ya si Reno. Gua di rumah tuh nemuin, gimana jelasin ya, pokoknya nggak masuk akal lah. Apaan sih, orang aku cuma ngasih tahu loh, Kak. No. Ya pasti Reno. Stop, ganti topik. Tapi bener bisa kan, nggak Kak? sih? Udah. Esa akhirnya pulang. Wulan minta maaf soal Wisnu yang dirasa nggak sopan. Saat Esa mau masuk mobil, dia ngelihat Reno dan Pak Arna yang terlihat hendak mengubur sesuatu di kebun samping rumah Wulan. Dilabraklah mereka sama si Esa. Itu ngapain ya? Bukan urusan lu, cabut aja rumah, tau nggak? Reno yang gak terima kenapa Esa ikut campur hendak menyerangnya. Namun mereka segera dilerai sama Mang Asep. Berganti scene, Bu Astuti yang sedang mandi, tiba-tiba saja air shower berubah jadi air comberan. Saat dia kaget dan kebauan, tiba-tiba kepalanya nyut-nyutan. Ternyata saudara-saudara, dari kepala Bu Astuti keluar banyak sekali kecoak. Dia pun meraung dan menjerit sekencang mungkin. Wulannya hendak makan malam langsung lari ke sana. Dia juga terkejut melihat ratusan kecoak itu. Dengan segera Wulan menenangkan ibunya yang masih sangat ketakutan. Wisnu juga ke sana dan dia pun ikut panik. Karena ngelihat ibunya yang masih brutal karena ketakutan, Wisnu memaksa ngasih ibunya downer itu supaya tenang. Di scene akhir, terlihat Tante Rima yang sedang bersama seorang dukun. Kata si dukun, dia berhasil dan dia janji akan menyikat habis semuanya. Jadi sebenarnya siapakah pelaku kiriman teluh itu? Apakah Tante Rima dan dukunnya, ataukah Reno dan Pak Arna? Kali ini kita berhasil.